Halo semua, kembali lagi di Naminelo Posting. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu, ini videonya bener-bener telat banget. Jadi alasan video ini bener-bener istilahnya telat sampai seminggu ini ya, udah hari Sabtu ya. Ini alasannya telat seminggu ya, hitungannya jadi karena kemarin itu aku ini seminggu ini bener-bener kegiatanku padat banget ya, terutama pas kemarin itu hari Kamis kemarin itu, jadi bisa dibilang makanya aku baru sempat bikin sekarang ya, meskipun ini announcementnya udah hari Minggu. Maka dari itu aku baru sempat bikin itu sekarang dan termasuk riset juga gitu loh. Jadi sekali lagi mohon maaf soal itu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bahasan ya. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Mungkin kalau yang lupa, hari ini kita akan membahas tentang memelihara satwa yang dilindungi. Ini merupakan ide dari ini juga sih, dari Google Form ya. Kalau kalian bisa kalau kalian punya ide tentang topik yang dibahas di Naminelo Posting, kalian bisa ke description, bisa isi Google Form di bawah. Ntar kalau misalkan judulnya kira-kira bisa kuangkat, bakal aku bahas kok. Ini jadi kemarin ada yang nanya, bagaimana sih hukumnya memelihara hewan langka? Dia nanyanya sih ini sih memelihara hewan langka secara ilegal ya. Ya sebenarnya sih ya melihara hewan langka secara ilegal ya jelas aja ilegal dan itu bisa dipidana gitu loh. Itu ada pidananya. Akan tetapi ternyata aku bertahu ternyata orang bisa loh ngajuin untuk memelihara satwa yang dilindungi. Itu aku bertahu juga. Itu ntar akan kita bahas di belakang ini. Oke, kita mulai dari opening. Salah satu hobi yang paling sering ditekuni oleh seseorang adalah memelihara binatang. Baik itu sebagai teman, menghibur, ataupun untuk menghabiskan waktu luang. Dari sekian banyak hewan yang dipelihara, ada juga hewan yang terancam di alam liar ataupun hewan yang dilindungi negara. Jadi ini ada hewan yang terancam, itu maksudnya terancam punah. Kan kalau kategori hewan kan ada yang least concern, terus ada yang endangered, critical endangered, abis itu extinct in world, terus extinct ya. Itu seingatku 5 kategorinya. Nah itu pun sebenarnya ya, hewan yang dilindungi itu nggak serta-merta mesti hewan yang udah terancam punah gitu loh. Bisa aja masih terancam aja gitu loh, atau bahkan mungkin belum terancam gitu loh. Itu bisa juga dilindungi sama negara begitu. Nah, kemudian hewan yang dilindungi dilarang untuk dipelihara tanpa izin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam. Ini aku kasih catatan sedikit ya untuk undang-undangnya ini. Yang aku riset, aku belum ketemu undang-undang paling baru sih ya. Mungkin kalau misalkan ada penonton yang bisa ketemu tahu undang-undang yang lebih baru, mungkin bisa kasih tahu di komentar. Soalnya gini, memang salah satu asas hukum itu memang undang-undang yang lama menggantikan undang-undang yang baru. Apabila undang-undang tersebut siapa tahu udah dicabut. Apalagi ini kan undang-undang 90 ya. Ini udah 30 tahun nih. Ini jadi udah lumayan lama. Kemudian ketentuan dalam undang-undang ini ada di yang melarang ya. Yang melarang pemeliharaan satwa yang dilindungi. Itu ada di pasal 21-nya. Yaitu pertama, setiap orang tidak boleh menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Kedua, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan. Memperniagakan ini dalam artian menjual, membeli, itu perniagaan istilahnya. Jadi nggak cuma jual doang, membeli pun nggak boleh. Yang dilindungi dalam keadaan mati. Oh, ini ada tipe sedikit. Yang ketiga itu memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit,
tubuh atau bagian-bagian satwa yang dilindungi, atau barang yang dibuat dari bagian satwa tertentu, atau mengeluarkan suatu tempat mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau luar Indonesia. Ini tanpa izin ya. Soalnya kan ada yang dia itu izinnya ini bisa diatur gitu loh. Kemudian mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi. Berarti dia ini perlindungannya sampai sarang-sarangnya gitu loh, nggak cuma sampai anggota badan, misal kayak gadingnya ataupun macan kayak giginya, itu lebih. Yang kelima, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, dengan catatan ini tanpa izin. Nah, dari pasal-pasal ini kita bisa dilihat ya, hewan yang dilindungi itu benar-benar dilindungi sampai ke dari hewan hidup, mati, telurnya, bahkan sampai sarang itu nggak boleh diganggu gitu loh. Kan biasa kan ada sarang, kan biasa sarang-sarang burung tuh, itu biasa juga diambil begitu. Nah, ternyata dari pasal 21 ini ada pengecualian loh. Pengecualian dari pasal ini sendiri, apabila perbuatan tadi dilakukan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan satwa yang dimaksud. Dalam hal ini, dan apabila harus dibunuh apabila satwa tersebut menimbulkan bahaya terhadap manusia. Ini nggak mesti dibunuh sih, bisa aja dipindah tempatkan juga sih. Nah, ini semua diatur dalam peraturan pemerintah yang terpisah. Ini pengecualiannya itu kayak, wah ternyata ini bisa loh dipelihara. Tapi itu mekanismenya diatur dulu, diatur dalam peraturan pemerintah ini. Peraturan pemerintahnya sendiri aku sayangnya belum mencari. Mungkin kalian bisa cari sendiri. Mohon maaf banget. Nah, berikutnya. Ternyata selain selain pengecualian tadi, orang biasa itu bisa mengajukan untuk memelihara hewan yang dilindungi loh. Dengan syaratnya begini. Pertama, hewan tersebut merupakan hewan yang lahir dari penangkaran, bukan hewan dari alam liar. Jadi kayak kan di Indonesia ada beberapa penangkaran yang yang resmi gitu loh, kayak apa ya? Aku kalau penangkaran malah keingetnya Waikambas, tapi kayak bukan deh. Yang di Lampung itu deh, aku keingetnya itu. Mungkin bisa koreksi ya kalau aku salah ya. Kemudian, kedua, hewan yang memiliki hewan tersebut merupakan hewan F2 atau keturunan ketiga, alias cucu dari hewan yang diselamatkan. Contohnya misalkan ada elang. Elang tersebut diselamatkan ke balai konservasi. Nah, ternyata di situ elangnya sepasang, jantan sama betina. Nah, kawinlah mereka. Ada telurnya. Nah, itu yang elang yang diselamatin itu F0. Kemudian telurnya apabila dia menetas, terus jadi gede ya, terus dia punya anak lagi, itu jadi keturunan F2. Yang anaknya dari anak F0 ini F1, begitu. Dan yang ketiga, merupakan hewan langka Appendix 2, kategori Appendix 2. Hewan langka Appendix 1 tidak boleh dipelihara meskipun berasal dari penangkaran, kecuali apabila diberikan izin oleh presiden sendiri. Ini kalau misalkan kayak contoh program-program pertukaran satwa ya, kayak yang contoh hewan Appendix 1 itu kalau nggak salah orang utan deh. Kan kita bisa lihat ada orang utan di kebun binatang luar negeri ya. Itu yang memberi izin itu langsung presiden itu. Dan biasanya itu pertukaran aja gitu, kayak sementara aja, nggak permanen di sana. Atau kayak harimau Sumatera di di mancanegara dikonservasi itu biasanya nggak permanen sih, seingatku ya. Mungkin ada juga yang permanen tapi aku kurang tahu. Pokoknya ini 3 syaratnya. Kalau untuk orang biasa sama mungkin perusahaan-perusahaan kayak misalkan, wih saya perusahaan dengan finansial besar, saya ingin melihara hewan eksotis gitu loh. Kalian ini catatan dulu ya, jangan lupa ini persyaratan untuk meminta izin. Bukan bukan berarti dengan serta merta
wah udah tiga-tiganya nih, berarti apa namanya udah bisa melihara nih, padahal juga belum tentu gitu loh. Ini prasyarat untuk pemeliharanya sendiri kalian bisa ajukan ke Badan Penangkaran Nasional ya, kalau nggak salah itu apa sih singkatannya itu ya, BKSDA bukan sih, sebentar aku cari dulu, iya benar, BKSDA. Itu kalian bisa ajukan dulu. Syarat-syaratnya itu ada proposal izin untuk pemeliharaannya, kedua salinan KTP, terus surat bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat. Ini maksudnya biar apa namanya hewan tersebut gak mengganggu gitu loh. Makanya Kak, meskipun contohnya kayak hewan-hewan appendix 2 kan beberapa ada yang ukurannya gede-gede ya, kalian harus mastiin itu nggak mengganggu wilayah sekitar. Entah ya kan kita nggak mau tiba-tiba ada monyet ngamuk kan ke sekitar. Terus bukti tertulis asal usul indukan. Ini juga disertai ada, biasa itu dia hewannya itu dikasih tanda ya, dikasih tanda kayak ring, kayak cincin. Terus ada surat keturunannya itu diterbitkan juga kok nggak, ada penerbitnya juga dari penangkaran. Itu persyaratan-persyaratannya, dan contohnya itu kalau misalkan ada tandanya, hewan appendix 2 yang punya tanda itu tandanya nggak boleh dilepas. Nah, dengan ini aku bisa apa namanya, sudah ini apa namanya, udah jelas ya berarti ya soal perlindungan hewan ini. Ini video kedua tentang perlindungan hewan ya. Yang sebelumnya itu kan aku ngebahas penganiayaan hewan. Yang kedua ini aku pemeliharaan satwa yang dilindungin. Jadi ternyata kita warga biasa juga ternyata bisa mengajukan gitu loh, tapi ada syarat-syaratnya. Nggak serta-merta kita asal apa namanya, asal ngajuin gitu loh. Udah gitu apa namanya kan, tiap hewan itu kenapa aku nggak masukin syaratnya apa aja sih? So kayak tiap hewan itu kan beda-beda kan, nggak serta-merta hewan appendix 2 kamu mau langsung pelihara meskipun dia punya penangkaran. Emang kamu mau melihara paus gitu? Kan nggak bisa juga. Makanya apa namanya, dan aku denger juga kayak antara pemeliharaan monyet sama burung itu beda loh meskipun dari appendix 2 persyaratannya. Oke, itu saja untuk Nami Nelau posting hari ini. Nami Nelau posting berikutnya mungkin ya insya Allah topiknya bakal aku inin hari Minggu ini sih, ataupun kayaknya ini buat video minggu depan aja sih kayaknya. Ada, tapi tenang kok, aku bakal update terus ini topik Nami Nelau posting. Kalian bisa sarankan apa namanya topik untuk aku bahas di Google Form di deskripsi. Dan kalau misalkan kalian suka sama konten-kontenku, kalian bisa like, subscribe, dan mungkin juga apa namanya notifikasi juga kali ya. Terutama kalau untuk yang apa namanya kalian tertarik soal hukum ini, kalian bisa lihat juga di playlistnya kok. Aku udah bikin playlist khusus loh buat Nami Nelau posting ini. Sampai jumpa lagi saat apa namanya di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.